Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, ketahuilah dunia saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan kompleks. Dengan keterbatasan sumber daya dan juga kemampuan global, diperlukan penentuan prioritas dalam kebijakan lingkungan global. Maka dari itu, untuk pertama kalinya kami akan menyatakan keberpihakan kami terhadap mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa konservasi spesies dan habitat terancam punah harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan lingkungan global. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita tarik akar permasalahan global yang saat ini dihadapi. Krisis pangan serta masalah kompleks lainnya berakar dari adanya sebuah perubahan iklim dan peningkatan suhu rata-rata yang memengaruhi kualitas dan kuantitas pangan itu sendiri. Selain itu, jika kita mengakar lebih lanjut, hal-hal tersebut berfaktor dari adanya aktivitas-aktivitas deforestasi ataupun aktivitas-aktivitas eksploitasi terhadap sumber-sumber daya tertentu. Maka dari itu, konservasi terhadap spesies-spesies yang terancam punah saat ini, termasuk seperti hutan tropis dan terumbu karang yang menjadi paru-paru dunia sebagai penyumbang oksigen terbesar dan juga penyerap gas emisi karbon dioksida terbesar di dunia, harus menjadi fokus utama dalam perdebatan kita kali ini. Selain itu, jika argumen lawan menyatakan selain dari fokus utama kami tanpa pernah menyentuh ataupun membahas cara mencegah efek domino yang menjadi fokus utama kami, maka hal tersebut tidak akan terkredit dari sisi kami, karena dengan adanya konservasi terhadap spesies-spesies tertentu yang memiliki peran-peran krusial akan menjaga stabilitas ekosistem dan mencegah hal-hal masalah kompleks lain yang akan terjadi dalam kebijakan global selanjutnya. Selain itu, mari kita mendefinisikan mosi kita kali ini. Pertama, konservasi, upaya perlindungan terhadap keberlangsungan objek atau populasi tertentu. Yang kedua ialah spesies, jenis makhluk hidup. Habitat adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup, dan kebijakan lingkungan global adalah langkah penyelesaian masalah lingkungan dalam skala global. Status quo kita kali ini: perubahan iklim, pemanasan global, perburuan liar, deforestasi, eksploitasi, dan degradasi lahan dan habitat. Maka dari itu, kami tegaskan sekali lagi, fokus utama kita kali ini adalah mencegah efek domino yang telah saya paparkan sebelumnya, dan apabila tim kontra tidak pernah menyentuh ataupun membahas argumen-argumen tersebut, maka kemenangan ada di sisi kami, dan argumen-argumen yang dipaparkan oleh tim kontra tidak akan dikredit dari sisi kami. Maka dari itu, kami menyatakan keberpihakan kami terhadap mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini setuju percaya bahwa konservasi spesies dan habitat terancam punah harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan lingkungan global. Maka dari itu, kami bangga menjadi tim pro. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara pertama dari tim kontra. Cek. Oke, baik, pidato pembuka proposisi akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Juri, mari respon kesalahan berpikir dari kolega tim pro. Mereka tidak pernah menjelaskan atau menekankan konservasi spesies dan habitat terancam punah seperti apa yang mereka maksud. Mereka tidak menjelaskan konservasi seperti apa yang mereka lakukan dan apa langkah-langkah yang mereka lakukan. Lanjut pada argumentasi saya, juri, 4 poin setup saya di sini: A, definisi; B, beban pembuktian; C, urgensi mengapa kami menolak mosi; D, apa yang diinginkan oleh oposisi. Masuk ke poin A, definisi. 1. Konservasi spesies dan habitat terancam punah adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau untuk menangani spesies dan habitat yang terancam punah. Juri, yang perlu kita ketahui bersama di sini bahwasanya spesies dan habitat ini bisa punah karena terjadi akan 2 hal. 1. Faktor alam yang memang sudah seharusnya mereka punah karena seleksi alam, juri. Atau 2. Faktor ulah manusia atau perburuan karena manusia memburu hewan-hewan ini. Tapi yang perlu kita sadari bersama di sini bahwasanya sudah ada regulasi atau pengawasan dari pemerintah, juri. Masuk ke poin 2, prioritas utama adalah hal yang harus diutamakan dibanding hal-hal yang lainnya. Ketiga, kebijakan lingkungan global adalah kebijakan terkait lingkungan yang harus diselesaikan di seluruh dunia, dan isi dari kebijakan ini sebagian besarnya adalah untuk menghilangkan tax karbon atau polusi, karena masalah yang paling urgen di dunia adalah perubahan iklim. Masuk ke beban pembuktian yang harus mereka buktikan, yang harus dibuktikan oleh tim proposisi, dan ketika mereka tidak dapat membuktikannya, kami menang dalam debat ini, yakni bagaimana proposisi dapat membuktikan ketika konservasi ini diprioritaskan, maka ini akan menjadi kebijakan yang baik dan
masalah-masalah yang lainnya tidak sepenting itu juri. Karena pembicara satu dari tim mereka datang ke perdebatan dengan mengatakan bahwa semua masalah ini berakar pada masalah iklim. Sehingga kami rasa akan jauh lebih baik ketika kita mengutamakan kebijakan masalah iklim ini juri. Saya tidak mengerti bagaimana pola pikir dari tim pro. Masuk ke urgensi juri, di mana dunia saat ini telah dilanda masalah perubahan iklim yang dimana ini adalah masalah urgen yang harus segera diatasi. Karena ketika ini tidak teratasi, maka ini akan berefek panjang dan berefek panjang juri. Seperti yang pertama, kerusakan bencana alam, yakni kekeringan karena naiknya suhu global, atau kebakaran hutan, ataupun dapat terjadi badai, ataupun juri ini akan ketika iklim ini naik, ini akan meningkatkan permukaan air laut sehingga ini akan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi percuma di sisi mereka ketika mereka mengutamakan untuk konservasi spesies dan habitat terancam punah, karena ketika di sisi kita fokus untuk menghilangkan masalah iklim ini, sehingga keanekaragaman akan jauh lebih baik di sisi kita. Kita ambil contoh, ketika kita tidak menyelamatkan keanekaragaman ini, seperti naiknya permukaan air laut yang terjadi di kutub utara ataupun kutub selatan, maka air yang ada di kutub utara atau kutub selatan ini akan naik, sehingga spesies-spesies seperti penguin misalkan ini akan punah, ataupun seperti beruang kutub. Masuk ke poin 2, dampak sosial yang akan dijelaskan oleh pembicara ketiga, seperti rusaknya pariwisata yang ada di dunia, dan ini akan merambat ke negara-negara yang sumber utamanya adalah pariwisata. Masuk ke poin D, apa yang diinginkan oleh oposisi? Kami menginginkan yang menjadi prioritas utama adalah kebijakan lingkungan, adalah mengenai perubahan iklim global yang akan dijelaskan dan dilaborasikan oleh P2 karena P3. Tapi apa komparasinya di sisi mereka? Mereka akan terus berputar pada konservasi spesies dan habitat yang terancam punah, dan tidak akan memperdulikan masalah iklim juri. Justru di sisi kita, ketika masalah ini selesaikan, akan jauh lebih baik. Bangga menjadi pihak oposisi. Baik, saya persilahkan kepada pembicara kedua tim pro. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sebelum saya melanjutkan argumen kami, maka izinkanlah kami untuk membidas bagaimana kesalahan berpikir dari rekan berpikir kami dari tim kontra. Baiklah, bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa konservasi tidak ditekankan, padahal semestinya mereka sedari tadi harusnya mendengarkan bahwa konservasi merupakan salah satu utama yang seharusnya diprioritaskan untuk mencegah bagaimana efek domino itu terjadi dalam skala global. Kemudian saudara-saudariku juga dari tadi tidak menjelaskan bagaimana mekanisme apa yang jelas. Mereka mengatakan bahwa kami tidak menjelaskan mekanisme apa dalam proses konservasi. Namun bukankah ketika kita tidak menjelaskan, apakah dalam definisinya juga sudah jelas? Kami menjelaskan bahwa konservasi merupakan upaya untuk melindungi, bagaimana melestarikan baik secara in situ maupun ex situ, dan dalam hal ini belum dipahami oleh saudara-saudariku dari tim kontra. Di samping itu mereka juga belum mampu untuk menjelaskan mekanisme apa yang jelas yang mereka angkat selama ini. Kemudian lantas bagaimana dengan efek domino yang terjadi dalam skala global? Saudara-saudariku tidak memperhatikan apa yang telah dijelaskan oleh pembicara satu kami, di mana efek domino merupakan hal penting yang utama. Bagaimana ketika suatu konservasi tidak dilakukan, lantas suatu hal dalam hal habitat, spesies dan lain sebagainya terancam punah, dan itu mempengaruhi ekosistem kita. Bagaimana ekosistem mampu terjalan dengan baik apabila salah satu dari bagiannya saja punah dan hilang dari muka bumi ini. Dan hal itu dalam skala global tentu akan memperlihatkan bagaimana kondisi permasalahan selanjutnya, baik dalam lingkup ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Dalam hal ini kami menekankan sekali lagi, kondisi pangan global tentu akan sangat dipengaruhi oleh apabila tidak dilaksanakannya konservasi bagi spesies dan habitat langka. Bagaimana mungkin suatu efek domino diabaikan begitu saja ketika saudara-saudariku terus mengagung-agungkan mekanisme terkait dengan regulasi dan lain sebagainya. Regulasi hadir, namun di samping itu tetap ada langkah-langkah yang dilakukan dan tidak sesuai dengan apa yang diangkat oleh regulasi tersebut. Maka disinilah hadir konservasi untuk sebagai upaya preventif meningkatkan bagaimana perlindungan pelestarian tersebut diangkat setinggi mungkin, bahwa inilah yang menjadi fokus kita. Nah itulah bidasan dari kami. Nah sebelum itu kami akan menjelaskan bahwa permasalahan perubahan iklim, pemanasan global, dan tindak manusia seperti deforestasi, eksploitasi, fragmentasi habitat, dan lain sebagainya tentu dibutuhkanlah suatu langkah solutif yang bertujuan secara umum pada peningkatan stabilitas ekosistem yang nantinya berujung pada semakin membaiknya eksistensi pangan global dan kesehatan lingkungan. Ingatlah, ini yang menjadi fokus utama
kami. Baik, masuk pada argumen kami. Dewan juri yang terhormat, ketahuilah bahwa ekosistem di bumi menempati posisi yang sangat strategis di balik seluruh aspek-aspek lingkungan dan juga aspek-aspek skala global. Maka ekosistem ini menjadi hal yang paling dasar. Apabila ekosistem tidak diperhatikan dengan baik, maka manusia yang bergantung pada alam tentu juga akan mengalami dampak yang besar. Bagaimana mungkin manusia mampu untuk tetap menjalankan bagaimana pangan globalnya tersedia, stabilitas dalam ekonominya terjalankan, sementara hal yang paling mendasar yang mencakup bagaimana eksistensi ekosistem kita juga semakin rusak karena tidak adanya upaya yang dilakukan seperti contohnya konservasi. Baik, masuk kepada argumen selanjutnya. Rusaknya habitat dan menurunnya spesies makhluk hidup di bumi justru akan menimbulkan efek domino, efek yang berkelanjutan jangka panjang pada kehidupan manusia. Tanpa adanya upaya yang lebih lanjut, maka yakinilah Dewan Juri, hal ini akan berdampak buruk terhadap ketersediaan pangan global dan kesehatan lingkungan. Sebab ekosistem, spesies, dan habitat tersebut menduduki peran yang sangat strategis sebagai sumber tata keteraturan dan penentu stabilitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Harus menjadi prioritas, mengingat apabila tidak dilaksanakan, maka hal ini akan menjadi dasar permasalahan yang akan terus berlanjut. Baik, untuk memperkuat argumen kami, maka dengarkanlah bagaimana penjelasan kami selanjutnya. Jika tim kontra berpandangan bahwa konservasi merupakan bukan suatu hal yang prioritas utama, maka hal itu merupakan cacat logika, dan wujud dari cacat logika tersebut sebagaimana bagaimana mungkin mereka tidak, saudaraku, bagaimana mungkin mereka mampu untuk menjelaskan aspek-aspek yang lebih penting apabila mereka sendiri tidak memperhatikan aspek dasarnya saja seperti ekosistem. Baik, apabila kemudian saudaraku masih menyinggungnya, maka yakinilah Dewan Juri kami telah membidasnya sebelum mereka membahasnya. Baik, upaya konservasi menjadi upaya dan langkah terbaik dalam mengatasi permasalahan lingkungan berupa ancaman kepunahan. Fokus pada konservasi akan membantu keberlanjutan kebijakan global lainnya. Ingat, kebijakan global lainnya tentu akan sangat banyak. Namun, bagaimana mungkin kebijakan terkait ekonomi, sosial akan terus digaung-gaungkan, sementara apabila faktor dasarnya saja, yakni bagian lingkungan, tidak diperhatikan dengan baik. Bagian ekonomi tentu akan berfokus pada sistem agraris, maritim, dan lain sebagainya. Lantas apabila hal itu terjadi buruk akibat adanya suatu kerusakan ekosistem hingga kepunahan dan tidak diperhatikan, maka ini akan menjadi kondisi yang sangat fatal baginya, dan ini akan menjadi kesalahan apabila saudara-saudariku dari tim kontra terus menggaungkannya. Baik, lanjut. Ini tentu fokus kami akan lebih melihat pada proses jangka panjang, bagaimana ekosistem tersebut dan habitatnya sebagai suatu prioritas utama mampu tetap diberlanjutkan dan diberdayakan sebagaimana mestinya. Konservasi yang dilakukan justru akan meningkatkan perlindungan dan pelestarian bagi spesies dan habitat yang terancam punah. Tentu ini dilakukan dengan penguatan regulasi dan baik. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra pembicara kedua. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri, sebelum masuk ke dunia apa yang diinginkan oleh oposisi, mari membahas satu persatu yang dibawakan oleh pihak proposisi. 1. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengatasi perubahan iklim, tapi Dewan Juri sepertinya mereka tidak paham seperti apa seharusnya tindakan yang mereka ambil, karena kamu seharusnya memperketat regulasi, bukan menyamakan iklim global dan habitat yang terancam punah, karena di sisi mereka akan sama saja, tidak ada yang menjadi prioritas di sisi mereka, sehingga kami tidak menangkap apa poin argumentasi mereka, karena mulai dari pembicara 1 hingga pembicara kedua tampaknya ambigu terhadap apa yang harus mereka prioritaskan. Juri, karena pembicara 1 mereka mengatakan bahwasanya semua ini berakar pada iklim global. Lalu yang kami ingin pertanyakan, mengapa kamu tidak memprioritaskan permasalahan iklim global saja? Mengapa kamu harus terus menggaung-gaungkan bahwasanya kamu akan memprioritaskan konservasi spesies dan habitat terancam punah untuk menjadi prioritas utama dalam kebijakan lingkungan global? Dan juga Dewan Juri yang terhormat, yang kedua, mereka mengatakan bahwa konservasi di definisi mereka adalah upaya. Namun mulai dari pembicara 1 hingga pembicara kedua, kami tidak menangkap apa upaya yang mereka lakukan. Kami mempertanyakan mekanisme, bukan solusi yang kamu hadirkan. Karena ketika kamu menghadirkan solusi tanpa adanya mekanisme, tidak akan ada yang menjamin apakah itu akan efektif atau tidak. Dan juga yang ketiga, mereka mempertanyakan apa upaya kami. Dewan Juri yang terhormat, penting untuk kita sadar bersama, tentunya di sisi kami akan memprioritaskan perubahan iklim global dengan mempercepat transisi ke energi baru, sehingga kita dapat menekan suhu global yang diproyeksikan akan naik lebih dari 2 derajat Celcius.
Dan juga dalam juri yang ketiga, yang keempat, lihat pembicara satu mereka mengatakan bahwa semua berakar pada perubahan iklim. Lalu mengapa kamu terus menggonggongkan yaitu memprioritas habitat yang akan punah? Mengapa kamu tidak memprioritaskan penanganan perubahan iklim saja? Tentu ketika kamu setuju, maka mari berdiri bersama kami. Dewan juri yang terhormat, masuk ke ranah argumentasi kami. Poin A, apa yang harus kita prioritaskan? Ketika kami menganalisis, tentunya hal yang harus kita prioritaskan adalah penanganan perubahan iklim global, karena perubahan iklim adalah ancaman besar yang mempengaruhi seluruh planet, termasuk spesies dan habitat serta kehidupan manusia secara langsung. Silahkan. Dewan juri yang terhormat, debat bukan hanya tentang seni tentang berbicara, namun seni tentang mendengar. Maka dari itu, bagaimana kita bisa mengkredit argumen yang telah disampaikan bahwa saya sebagai pembicara satu telah menyatakan bahwa akar permasalahannya adalah pemanasan iklim global. Namun, kami telah menjelaskan bahwa pemanasan iklim global adalah dampak dari akar permasalahan berupa hilangnya habitat. Terima kasih. Yang mereka tidak paham bahwasanya kurangnya atau hampirnya punah habitat spesies itu adalah salah satu faktor paling utama adalah pemanasan global. Ketika kamu memprioritaskan, kamu cukup memperketat regulasi saja, tapi kamu menghadirkan bahwasanya kamu tidak pernah berpikir bahwasanya hal yang paling penting di sisi paling penting untuk perdebatan kita kali ini adalah menangani permasalahan iklim global juri. Oleh karena itu, kami menghadirkan analisis bahwasanya mengapa kita tidak lebih memprioritaskan adanya penanganan perubahan iklim global, karena akan saya jelaskan alasan pentingnya. Baik, melanjutkan argumentasi saya. Dewan juri menurut UNFCCC pada tahun 2023, jika suhu global itu meningkat lebih dari 2 derajat Celcius, dampaknya akan jauh lebih parah, termasuk pada ekosistem dan manusia. Bukankah ini akan jauh lebih urgen sehingga harus kita prioritaskan juri? Tentunya hal ini dilakukan dengan pengurangan emisi karbon dan peralihan ke energi terbarukan. Dengan memprioritaskan, tentunya di sisi kami akan mempercepat transisi ke energi bersih sehingga kita dapat menekan suhu global yang diprioritaskan naik lebih dari 2 derajat Celcius. Lalu di sisi kami, mengapa hal ini sangat jelas? Karena akan ada dampak negatif signifikan jika penanganan perubahan iklim global ini tidak kita prioritaskan. Silahkan. Baik, saudariku, sadarilah regulasi tanpa adanya upaya preventif dan solutif merupakan hal yang mengangan-angan saja. Lantas, yakinkah ini mampu untuk menjaga kestabilan ekosistem dan tata keteraturan di dalam dunia kita? Baik, Dewan juri yang terhormat, sepertinya apa yang kamu katakan itu berbalik kepada dirimu karena kamu sama sekali tidak pernah memberikan upaya apa yang akan kamu realisasikan seperti mekanisme apa yang kamu berikan. Karena di sisi kami baru saja telah menjelaskan bahwasanya di sisi kami akan memprioritaskan tentunya akan mempercepat transisi ke energi bersih dan untuk menjamin adanya habitat yang akan punah. Tentunya di sisi kami telah menjelaskan bahwasanya penyebab habitat punah ini salah satunya adalah iklim global. Oleh karena itu kami memprioritaskan iklim global karena di sisi kami alasan sangat sederhana. Ketika kita memprioritaskan iklim global, maka apa yang mereka khawatirkan akan terjadi atau akan teratasi di sisi kami Dewan juri yang terhormat. Mengapa kita tidak memprioritaskan iklim global saja? Karena ketika itu yang mereka terus gaung-gaungkan, mereka terus amini, maka mari berdiri bersama kami, saudaraku. Baik, dampak negatif jika penanganan perubahan iklim global tidak kita prioritaskan. 1. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan badai akan semakin intens dan sering terjadi. Mari kita analisis apakah ini akan jauh lebih efektif, apakah ini akan jauh lebih urgen ketika mereka hanya membawakan spesies punah. Tapi di sini telah menjamin bahwasanya manusia pun akan semakin rugi ketika tidak kita prioritaskan apa yang di sisi kami Dewan juri yang terhormat. Karena menurut laporan World Meteorological Organization pada tahun 2023, lebih dari 5.000 bencana cuaca ekstrim itu terjadi dalam 50 tahun terakhir, mengakibatkan kerugian ekonomi global sebesar 3,64 triliun US dollar. Dan kebakaran hutan di Kanada misalnya seperti pada tahun 2023 karena kondisi kering akibat perubahan iklim menghancurkan lebih dari 17 juta hektar lahan. Dan tentunya ini akan memicu krisis kemanusiaan yang melibatkan perpindahan massal akibat bencana alam dan kelangkaan sumber daya. Contohnya, kenaikan permukaan laut itu diperkirakan akan memaksa 200 juta orang untuk mengungsi pada tahun 2050 menurut penelitian dilakukan oleh World Bank pada tahun 2023. Lalu apa dampak positif di sisi kami? Karena yang pertama, risiko bencana alam yang disebabkan oleh iklim ekstrim itu dapat berkurang yang pada gilirannya juga melindungi spesies dan habitat yang terancam. Kami tekankan Dewan juri di sisi kami yang pada gilirannya akan melindungi spesies dan habitat yang terancam. Ketika kamu analisis, Waktu habis. Kemudian saya persilakan kepada pembicara ketiga tim pro. baik, debat akan saya mulai dalam 3,
2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah betapa naifnya dan ironisnya tim kontra yang menegakkan bagaimana perubahan iklim dapat terjadi tanpa menangani akar permasalahan yang kita bahas dari tadi dari tim pro. Sadarilah, kami telah menjelaskan betapa isu yang diangkat oleh kontra terkait perubahan iklim global yang dipengaruhi oleh deforestasi dan sebagainya, tentunya sangat berkaitan dengan pemeliharaan hutan yang merupakan habitat bagi setiap spesies yang apabila tidak jelas pemeliharaannya, maka tentu pelepasan oksigen sebagai penetralisir kenaikan suhu adalah akar dari permasalahan itu. Maka konservasi adalah kunci utama, dan ini merupakan kelemahan dari argumentasi tim kontra, di mana mereka mengabaikan akar permasalahan yang mendasar, sedangkan terus menggaung-gaungkan dan menegakkan kebijakan tanpa mekanisme yang jelas, di mana dengan upaya preventif seperti konservasi yang telah kami ajukan. Maka dari itu, adapun pengalihan energi terbarukan yang telah disampaikan oleh tim kontra, bagaimana atau energi terbarukan apa yang akan kita wujudkan jika dari segi pemeliharaan saja atau konservasi tidak ditekankan atau tidak diberi intensif dengan lebih maksimal. Maka dari itu tim Dewan Juri yang terhormat, kembali kepada ranah argumentasi kami selaku tim pro, kami menetapkan urgensi keanekaragaman hayati baik dari segi spesies dan habitat merupakan aspek penting yang harus terus dilindungi demi menjaga keseimbangan dan keutuhan ekosistem. Maka dari itu, hutan hujan tropis sebagai paru-paru dunia berperan penting dalam memasok O2 atau oksigen dalam menjaga terima kasih dalam menjaga kehidupan manusia. Maka dari itu, bagaimana mereka mementingkan perubahan iklim jika hal seperti ini saja tidak diberikan intensif Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, kestabilan penjagaan terumbu karang juga berperan penting dalam menjaga kestabilan dan fungsi utama laut sebagai penyerap karbon dan menjaga kelangsungan terhadap ekosistem bawah laut. Dan menurut Coral Guardian, terumbu karang di tahun 2050 akan terancam hilang. Maka dari itu, mengapa kita masih terus menunda-nunda upaya konservasi yang seharusnya ditegakkan sejak sekarang? Karena mengingat urgensi yang sangat mendasar ini Dewan Juri yang terhormat. Adapun argumentasi yang harus saya kembangkan yang sebagaimana telah disinggung oleh pembicara 1 dan 2, dari segi perspektif lingkungan, apabila spesies dan habitat terancam punah akan menyebabkan efek domino yang sangat besar untuk lingkungan hidup manusia. Silakan Dewan Juri, kami tidak lupakan hal ini karena apa yang kami prioritaskan itu akan sekaligus mengatasi apa yang mereka khawatirkan. Tapi di sisi mereka itu tidak dapat mengatasi hal yang juri. Dan yang kedua, pertanyaan hakim untuk dijawab. Lalu apa upaya kamu untuk mengatasi hal di sisi kami ketika kamu hanya terus menggaung-gaungkan bahwa kamu mendefinisikan bahwa konservasi adalah upaya? Apa mekanisme yang akan kamu berikan kepada kami untuk mengatasi ketika Waktu habis. Dewan Juri yang terhormat menanyakan apa mekanisme yang ideal, tentunya belum juga terjawab oleh tim kontra. Bagaimana mereka akan menerapkan energi terbarukan jika pemeliharaan seperti konservasi saja mereka abaikan? Dewan Juri yang terhormat masuk kepada argumentasi kami ke yang ancaman yang sangat perlu diperhatikan apabila konservasi dari segi penegakan kebijakan dan penetapan regulasi pemeliharaan tidak berlaku akan mempercepat kerusakan spesies dan habitat secara masif. Misal, hilangnya spesies predator yang menjaga kestabilan rantai makanan akan menyebabkan masifnya persebaran herbivora yang berperan dalam mendegradasi lahan. Kemudian pencemaran dan sebagainya. Kemudian dari perspektif moral dan etis, tidakkah kita berpikir bagaimana generasi kita ke depannya apabila perspektif kami tidak dikredit Dewan Juri yang terhormat? Bagaimana kita ingin menjaga kestabilan lingkungan kita apabila upaya konservasi saja diabaikan? Maka dari itu, jika tidak dilakukan dengan sistematis dan atensi yang penuh, kehidupan di masa depan bagi generasi yang akan datang mungkin tidak bisa menikmati kestabilan lingkungan yang seperti sekarang kita hadapi atau kita nikmati. Kemudian setiap manusia bertanggung jawab penuh atas kelangsungan makhluk hidup di muka bumi ini. Maka selanjutnya, adapun dari perspektif ekonomi, bagaimana mekanisme yang kami tawarkan? Pertama, negara berkembang sebagai pemegang sumber daya alam menerima begitu banyak permintaan global atas keuntungan komersial bernilai miliaran dolar yang jika kita tidak tangani secara lebih lanjut ataupun melakukan upaya konservasi di sini, maka permintaan global ini akan meningkatkan perdagangan ilegal dan perburuan liar. Maka dari itu peran lembaga global di sini untuk menegaskan kebijakan dan regulasi yang menguntungkan dan menegaskan dan mentangkeras tindakan tersebut sehingga permintaan global akan menurun dengan pembudidayaan dan pemeliharaan yang sesuai dengan fungsi konservasi. Maka dari itu pemeliharaan atau pengembangan ekowisata bisa dilanjutkan apabila ada konservasi dengan pemeliharaan lingkungan yang memadai, juga diiringi dengan habitat dan spesies yang dilindungi
dengan menerapkan pengawasan yang ketat untuk tetap menjaga kelestarian. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, mengingat semua perspektif yang telah kami sampaikan dan urgensi atas konservasi yang harus kita terapkan dan tegakkan, kami bangga menjadi tim pro. Selanjutnya, pembicara ketiga tim kontra. Debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat yang arif dan bijaksana, setidaknya ada 5 poin berdasarkan kami terhadap tim pemerintah. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya ini berakar dari adanya perubahan iklim dan banyaknya terjadi deforestasi di sini. Dan yang kedua, mereka akan berdampak buruk. Ini akan berdampak buruk karena dan di situ mereka akan memprioritaskan konservasi. Niat mereka baik, mereka akan melakukan konservasi sebagai solusi mereka. Tapi yang diabaikan oleh tim pemerintah adalah mereka tidak melihat apakah solusi yang mereka berikan adalah solusi yang solutif atau tidak. Tapi sayangnya justru solusi yang mereka berikan tidak solutif karena mereka akan melakukan konservasi sebagai prioritas. Sedangkan permasalahan utama sekarang adalah bagaimana adanya perubahan iklim dan banyaknya terjadi deforestasi. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwasanya bagaimana energi terbarukan dapat efektif di sisi kami. Karena itu akan lama. Jadi Dewan Juri yang terhormat, disinilah kami hal ini perlu diprioritaskan agar hal ini dapat lebih dipercepatkan Dewan Juri yang terhormat. Yang kelima, mereka mengatakan bahwasanya adanya perburuan liar. Maka dari itu, kami rasa mereka tidak perlu untuk menjadikan konservasi ini sebagai prioritas utama mereka, karena mereka bisa untuk mengketatkan regulasi saja Dewan Juri yang terhormat. Sepertinya saudaraku dan tim pro tidak mengerti jalannya perputaran di dunia ini, karena juri percuma ketika kalian mati-matian untuk menyelamatkan spesies yang ada di dunia, tapi ketika iklim di dunia ini tidak teratur atau suhu global ini naik, maka justru semua spesies ini silakan. Baik, bagaimana mungkin ada standing position Anda apabila efek dominan saja tidak diperhatikan? Lantas bagaimana dengan kebijakan global lain yang berpengaruh apabila konservasi ini tidak dilaksanakan? Efek domino tentu akan sangat berpengaruh. Lantas bagaimana saudara memandangnya? Sedari tadi tidak ada pembahasan yang lebih jelas terkait dengan efek domino nanti akan berkepanjangan apabila tidak dilaksanakan di konservasi. Dewan Juri, efek dominan ini adalah perubahan iklim global. Jadi di sini kami hadir untuk memprioritaskan penanganan perubahan iklim global. Jadi di sini bukan malah memprioritaskan konservasi, karena percuma mereka memprioritaskan konservasi ketika masanya adalah perubahan iklim global. Dewan Juri, penanganan perubahan iklim dan konservasi spesies saling terkait secara erat. Mengurangi emisi karbon dan melindungi lingkungan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi spesies yang terancam. Berbeda di sisi mereka, ketika mereka menjadikan konservasi sebagai prioritas, maka mereka tidak akan mencapai hal ini, dan hal ini tidak akan terkait. Karena mengapa? Karena penanganan perubahan iklim global itu adalah agenda global yang sangat besar, sehingga mereka tidak dapat memprioritaskan konservasi sekaligus ingin menangani perubahan iklim global. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, penanganan perubahan iklim mengurangi resiko bencana yang mengancam habitat. Dewan Juri fokus pada penanganan perubahan iklim dapat membantu mengurangi frekuensi dan intensitas bencana alam yang berdampak pada habitat alami. Seperti yang disebutkan di P2, jika kita tidak memprioritaskan penanganan perubahan iklim, bencana seperti banjir dan kebakaran hutan akan semakin sering terjadi yang berpotensi menghancurkan habitat spesies terancam. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dewan Juri menangani perubahan iklim juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan secara keseluruhan, termasuk perlindungan spesies yang terancam. Mari kita lihat contohnya seperti kampanye global seperti Earth Hour yang tidak hanya mengajak orang untuk memastikan lampu, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi. Ketika masyarakat lebih terlibat dalam aksi iklim, maka akan lebih peduli terhadap spesies dan habitat lokal. Juri, selanjutnya keuntungan ketika kita memprioritaskan penanganan perubahan iklim global. Keuntungannya adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan manusia. Mari kita lihat contohnya, seperti program pengurangan polusi udara di kota-kota besar seperti di Los Angeles telah berhasil mengurangi penyakit pernapasan yang disebabkan oleh kualitas udara yang buruk. Laporan dari WHO tahun
tahun 2023 menunjukkan bahwa mengurangi polusi udara dapat menyelamatkan 7 juta jiwa setiap tahun yang pada gilirannya tidak juga berdampak positif bagi ekosistem yang bergantung pada kesehatan lingkungan. Dewan juri, mari kita komparasikan ketika penanganan perubahan iklim dilakukan atau ketika konservasi spesies justru diprioritaskan. Juri di sisi kami akan lebih berfokus pada solusi jangka panjang yang menangani akar penyebab masalah lingkungan secara menyeluruh. Hal ini dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Misalnya, jika suhu global tetap di bawah 1,5 Celcius, akan ada penurunan resiko bencana besar yang akan menghancurkan habitat. Sedangkan di sisi mereka, meskipun penting, konservasi spesies seringkali bersifat reaktif. Ketika mereka mencoba melindungi spesies setelah mereka terancam punah, jika tidak ditangani, perubahan iklim dapat membuat usaha konservasi mereka akan menjadi sia-sia pada akhirnya. Mari kita ambil contohnya, seperti mereka akan berupaya untuk melindungi harimau Sumatera yang mereka lakukan. Tapi lihat, penurunan habitat akibat perubahan iklim dapat mengancam kelangsungan hidup mereka dalam waktu yang dekat. Jadi di sini kami tekankan sekali lagi, penanganan perubahan iklim adalah fondasi untuk semua upaya perlindungan masyarakat. Jadi ketika mereka memprioritaskan konservasi, hal itu akan sia-sia pada akhirnya, karena permasalahan sekarang adalah bagaimana perubahan iklim global dapat teratasi. Karena itulah akar permasalahan kita pada perdebatan kita kali ini. Bangga jadi tim oposisi. Selanjutnya, reply speech dari tim kontra dipersilahkan. Cek. Oke, pidato kemenangan Man 1 Kota Makassar akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Juri, 3 kelas yang kita menangkan di sini dan kami menang dalam alasan yang berbeda-beda. Tapi sebelum itu, klarifikasi di sini. Sepertinya saudaraku dari tim Pro tidak mengerti jalannya perputaran di dunia ini. Karena juri, percuma ketika kalian mati-matian menyelamatkan spesies yang ada di dunia, tapi ketika iklim di dunia ini tidak teratur atau suhu global ini naik, maka justru semua spesies yang ada di dunia akan punah karena sumber makanan mereka habis dan akibat kekeringan. Juri, hal tersebut yang tidak pernah mereka notice dari awal. 3 kelas yang kita menangkan di sini. A, dari segi goals dari sisi mereka adalah untuk mengatasi masalah spesies yang terancam punah. Tapi juri, goals di sisi mereka tidak akan pernah terlaksana karena pun pesatu dari mereka hadir dalam perdebatan dengan mengatakan kalau jika semua permasalahan yang ada di dunia ini merujuk atau berakar pada perubahan iklim. Jadi ketika kalian ingin untuk mengatasi masalah kalian, satu-satunya cara adalah untuk mengatasi permasalahan iklim. Hal tersebut yang tidak pernah mereka notice, juri. Tapi apa komparasinya di sisi kita? Ketika iklim global ini teratasi, maka hewan-hewan ini akan teratasi karena makanan dan habitat mereka akan tetap ada. Berbeda di sisi mereka karena mereka tidak mengatasi masalah global ini, masalah iklim ini akan justru merambat ke akar-akarnya karena masalah kekeringan sehingga tidak ada makanan yang tersedia untuk hewan-hewan di sisi mereka. Alasan kami sederhana, satu, apa yang kami prioritaskan akan mengatasi masalah urgen dan menyelesaikan masalah mereka atau kekhawatiran mereka. Atau dua, apa yang mereka prioritaskan tidak akan menyelesaikan masalah di sisi kita, yakni masalah iklim. Tapi juri yang di sini mengapa ini harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan lingkungan global, karena mereka berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Jika tidak diprioritaskan, maka keseimbangan alam dapat terganggu yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung, juri. Oleh karena itu saya ingin berterima kasih kepada kolega tim proposisi yang telah mewarnai perdebatan dengan ketidaktahuan yang terkait musik pada perdebatan kita pada hari ini. Oleh karena itu saya untuk terakhir kalinya menegaskan dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bangga menjadi pihak kontra. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya reply speech oleh tim Pro. Reply speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menyimpulkan perdebatan kita kali ini. Namun sebelum itu, kami sejatinya menghargai seluruh argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kontra. Namun sayang sekali, seluruh argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra sejatinya telah terjawab dari pembicaraan kami sejak awal. Mengenai kekhawatiran mereka mengenai perubahan iklim telah terjawab dengan konservasi spesies dan habitat yang terancam punah, di mana dengan adanya pelanggaran konservasi tersebut akan melahirkan efek domino yang sedari tadi
tadi tidak pernah disinggung oleh tim pro. Maka dari itu tim kontra terus mempertahankan kecacatan logika mereka dengan hanya memfokuskan pada salah satu dampak dari efek domino itu sendiri. Dampak dari efek domino dari kepunahan habitat ataupun spesies tertentu tanpa menyelesaikan akar permasalahan efek domino itu sendiri. Maka dari itu solusi yang ada di sisi kami adalah tepat dan benar adanya, karena kami ingin menyelesaikan akar permasalahan yang sedari tadi digaung-gaungkan oleh tim kontra dan telah dijawab oleh tim kami dari berbagai perspektif, dari perspektif ekologi, ekonomi, moral ataupun lingkungan telah terjawab dan dikumpulkan menjadi satu, sehingga hal tersebut yang menjadi poin kemenangan bagi tim kami. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, tim kontra juga belum mampu menjelaskan mekanisme mengenai transisi energi yang dapat berhasil tanpa adanya sebuah konservasi yang mampu menyelamatkan penghasilan oksigen dan penyerapan gas emisi karbon dioksida. Maka dari itu sisi kami telah dimenangkan dari argumen kami. Maka dari itu untuk terakhir kalinya kami menyatakan bahwa kami adalah pemenang dari perdebatan kali ini dan kami bangga menjadi tim pro. Baik, itulah tadi perdebatan antara tim pro dan tim kontra. Give applause.